Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta la tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim iftah lana fathan qariban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ngulang dikit. Kemarin kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri asyahidu wal muadzinu wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Ya. Kata baginda Nabi, tiga macam orang yang Allah jaga kalau wafat dari azabnya kubur. Yang pertama siapa kemarin? Orang yang mati syahid. Yang kedua muadzin, para pengumandang azan. Yang ketiga wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati, orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat. Ini kata baginda Nabi, Allah jaga nih tiga macam orang ini daripada azab kubur. Mudah-mudahan nih Allah Ta'ala golongkan kita ke dalam salah satu golongan yang ada di sini. Ya, entah itu kita wafatnya dalam keadaan syahid atau dalam malam Jumat atau pada hari Jumat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masih dalam keutamaan azan ini. Lo ya'lamu annasu ma fin nida'i wa shafil awal. Kata baginda Nabi, seandainya saja para manusia itu mengetahui pahala atau kebesaran yang terdapat di dalam panggilan azan, di dalam panggilan azan, serta pahala yang terdapat pada shaf pertama. Pada shaf pertama. Ya. Andainya manusia itu mengetahui apa yang terdapat di dalam kumandang azan itu dan shaf pertama dalam sholat. Makanya saya bingung nih, kadang-kadang orang kalau sholat ini sering terjadi di mana saya sholat pasti saya lihat itu gitu loh. Sampai kadang-kadang saya mikir, ya Allah, masa orang Indonesia seawam itu sih gitu. Orang-orang kita nih kalau sholat gak merhatiin tuh urusan shaf awal, tapi yang diperhatiin peweknya. Gue udah pewek di sini gitu, paham Pak? Ini bahasa aneh nih, bahasa aneh pribadi. Gue udah pewek di mari.
Padahal bukan itu. Bukan itu. Bukan itu yang harusnya dia cari, bukan itu yang harusnya dia tuju gitu loh. Bukan masalah pewek di sini udah pewek di mari gitu loh. Bukan. Kadang-kadang sholat. Ini alafu nih, aneh contoh ini. Kadang-kadang sholat. Apalagi kalau di masjid yang sejadahnya nih, karpetnya yang udah cetakan kayak sejadah tuh. Iya kan? Begitu-begitu tuh. Dia anggap, pada nih orang-orang anggap satu kolom satu orang, satu kolom satu orang. Jadi karena udah tersusun rapi itu orang, dia mau ngisi soft depannya lagi, dia mau maju, mau mengisi lagi, mau merapatkan softnya lagi, dia udah males. Atau kadang-kadang kalau mau Jumatan nih, pas apa namanya, biasanya kalau belum komat manusia kayaknya penuh banget noh, sampai depan-depan. Begitu udah komat pada maju orang, benar nggak? Pada maju. Nih orang yang udah pewek di mari nih, ngelihat depan, yang depan maju, kadang-kadang dia kagak maju, dia kagak isi, dipersilahkan orang. Ajib. Bayangin loh, kalau duitnya kita minta dia kagak kasih, pahala dari Allah, peluang pahala dari Allah yang besar kayak gitu dikasih orang. Silahkan ambil. Top. Kopiah yang benar, kopiah. Indonesia banget ente. Ayo dong. Kita bikin negeri kita tercinta Indonesia ini negeri yang dipenuhi oleh banyak orang-orang yang tahu ilmu. Paham nggak? Maksudnya jangan los-losan, udah biarin kayak gitu. Sering tuh kayak gitu. Kayak dia nggak tahu tuh kadar soft tuh. Makanya Nabi SAW bilang tuh kayak gitu. Seandainya manusia nih, orang-orang pada tahu apa yang terdapat di dalam kumandang azan dan soft pertama nih. Itu tadi orang udah nggak dapat soft pertama, ada furjah, ada soft kosong di depan dia, kagak isi, dikasih orang, dipersilahkan orang. Berarti itu ciri-ciri orang kayak gitu tuh. Besok yang kalau mau masuk surga disuruh orang lain dulu. Dan ente duluan masuk surga. Aneh gampang, tantaran aja. Paham nggak? Benar nggak gitu? Benar nggak tuh begitu? Itu surga udah bukan buat dia, disuruh masuk. Dia kagak mau. Nah, ente duluan yang masuk. Sungkan kali dia masuk surga. Sungkan. Ahsan yang kayak gitu turun ke bawah aja. Ada warkop di bawah. Di bawah ada warkop. Paham ya tuh? Ini loh, saking pentingnya Nabi sampai ngingetin kepada kita. Seandainya manusia pada tahu apa yang terdapat di dalam kumandang azan dan soft pertama, sumalam yajidu ila ayustahamu alaihi. Kemudian dia nggak mendapatkan cara. Seandainya nggak ada cara buat mereka untuk mendapatkan bagian di dalam menjawabi azan, ya, atau bagian untuk berada di soft awal, soft pertama, kecuali dengan cara diundi, kata Nabi, kecuali dengan cara diundi, lastahamu, pasti dia minta untuk diundi biar dapat giliran bisa duduk di soft awal dan menjawabi azan. Seandainya ini orang pada tahu nih, kata Nabi, apa yang terdapat di dalam kumandang azan dan di dalam soft pertama, kemudian dia nggak punya cara buat mendapatkan sesuatu tersebut yang berada di dalam kumandang azan dan soft pertama, kecuali dengan cara diundi, pasti dia pada minta diundi. Berebut-rebut minta diundi, kata Nabi.
Sampai kayak begitu loh. Ya, yang jelas yang terdapat di dalam azan dan di dalam soft pertama itu ya fadilahnya azan dan fadilahnya soft pertama dan keagungan keduanya itu gitu loh. Keagungan yang terdapat pada dua hal tersebut dan keagungan dan agungnya balasan dari kedua hal tersebut yang kalau dikerjakan sama orang. Jadi seandainya kita tahu tuh, oh, udah kita ikut undian pokoknya. Gimana caranya diundi? Ada kuis yang menang diundi kalau menang dapat mobil BMW, dapat Mercy, dapat rumah istana. Oh. Dia kata Nabi nih, kalau seandainya nih hadiahnya, ya enggak, door prize-nya azan dan soft pertama orang tahu tuh, seandainya dia pada tahu. Dan nggak ada cara buat dapetinnya kecuali dengan cara diundi. Pada berebutan minta diundi, pada berebut minta diundi. Jadi bagi kita yang nggak azan, yang dengar azan, pas azan usahakan ya, yang kalau lagi nggak bahas ilmu, nggak bahas apa-apa, lagi nggak ngapa-ngapain, azan berhenti, jawabin azan. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Pas dengar azan, kalau nggak pas dengar azan dikumandangin Allahu Akbar. Marhaban bil ghailina adalan. Marhaban bis salawati ahlan. Apa kayak gitu, ikutin terus jawabin. Itu ada hadisnya nanti. Usahain tuh jawabin azan. Usahain bergegas ke masjid biar dapat soft pertama. Ingat tuh, kalau sholat patokannya bukan ukuran sejadah. Ngerti nggak? Ini rapet nih. Ini rapet. Bahu sama bahu rapet. Jadi kalau seandainya ente lihat ente masih bisa masuk, masukin ke situ, selonongin. Kalau urusan soft sholat patokannya, ingat bukan masalah di PW. Gue udah PW di mari nih. Gue udah PW di mari. Nggak begitu. Patokannya lu ambil pahala di situ. Masih muat, masuk. Masih muat, masuk. Bisa dimengerti? Walau ya'lamuna ma fi tahjir. Ma fi tahjir lastabaku ilaihi. Yang kedua kata Nabi, seandainya itu para orang-orang ya, para orang-orang mengetahui apa yang terdapat di dalam tahjir, apa yang terdapat di dalam urusan bergegas melaksanakan sholat, bergegas melakukan urusan sholat, bergegas sholat apapun dia bergegas, pokoknya buru-buru dikerjain, dengan catatan la yu'ariduhu amrul ibrat lidzuhur, ya intinya nggak ada penghalang sedikit pun gitu loh. Seandainya nggak ada uzur sedikit pun untuk tidak bergegas, maka segerakan bergegas. Karena kata Nabi tadi, andaikan orang-orang itu tahu di dalam urusan bergegas melaksanakan sholat, lastabaku ilaih, maka mereka kalau udah tahu apa yang terdapat kemuliaan yang terdapat di dalam urusan bergegas melaksanakan sholat, dia pasti bakal segerakan. Walau ya'lamuna ma fil atamah atau fil atimati wasubhi. Apa itu atimah? Atimah itu ya, seandainya mereka juga mengetahui apa kebesaran yang terdapat di dalam sholat isya berjamaah, subuh berjamaah,
pahalanya dia tahu, la atauhuma ya. Walau habwan, kata Nabi, mereka pasti akan mendatangi si sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah walaupun mesti merangkak datangnya. Nih hadirin, salah satu fadilahnya sholat isya jamaah, sholat subuh berjamaah nih ya, salah satunya. Orang yang sholat isya, kata Nabi SAW, yang sholat isya berjamaah, maka Allah bakal jaga dirinya dari keburukan-keburukan sampai subuh. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, Allah bakal jaga dirinya dari keburukan-keburukan sampai malam. Sampai malam. Ada satu orang masih keluarga aneh. Dia ngakuin banget nih fadilahnya sholat isya sama sholat subuh, karena dia dari dulu dijaga banget. Semenjak dia tahu hadis itu, hadis masalah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, diamalin terus. Diamalin, subhanallah. Satu ketika malam dia lagi naik ke tangga atas, mau ada yang diambil ke atas, dia jatuh dari tangga. Yang jatuh duluan bukan pantatnya, palanya duluan yang jatuh. Nggak sadar diri, muntah-muntah darah. Dibawa ke rumah sakit, divonis sama dokter yang nggak enak vonisnya, udah walhasil. Intinya cuman, ya coba deh kita lihat kebesarannya Tuhan aja dah. Kita pasrah aja udah kalau ada begini. Dibawa ke rumah sakit pon. Ini juga seandainya sadar, mungkin ingetannya udah nggak bisa ditolong. Kita tahu. Semalaman doang komanya. Besok pagi dia sadar bangun, kenalin orang, gue cerita amannya ketemu aneh nih, kalau bukan karena barokahnya mungkin karena ini kali Beb Ali ya, kata dia begitu. Karena aneh jaga sholat isya nih jamaah sama sholat subuh jamaah, jadi biar kata tuh kejadian yang nimbannya buruk tapi nggak ngasih mudarat ke aneh gitu. Subhanallah, mungkin nih aneh husnudzon aneh, baik sangka aneh nih, mungkin nih barokahnya sholat isya berjamaah sama sholat subuh jamaah. Nggak pernah tinggal emang nih orang, aneh tahu betul nggak pernah tinggal ini orang. Bayangin tuh. Jadi siapa orang yang kepengen, kata Nabi, dari malam sampai pagi dijaga dari keburukan, sholat isya jamaah, sholat isya berjamaah, pengen nggak dijaga sama Allah dari malam sampai pagi? Yang mau dijaga dari pagi sampai malam daripada keburukan-keburukan yang kita nggak pernah bayangin yang ada di luar sono, no? Ya, sholat subuh jamaah. Ini negeri kita akhir-akhir ini lagi kurang aman. Begalnya banyak, ada aja begal. Kita kadang-kadang kerja pulang malam, emang pengen dibegal kan, kagak mau, betul nggak? Begal itu salah satu bentuk keburukan bukan? Mau aman, gampang, sholat isya jamaah. Sholat isya jamaah. Jalanin sholat isya jamaah deh. Mau di rumah kek, mau di luar kek, terserah ente dah walhasil. Aneh tanggung pulang kerja, Beb, bagaimana? Ente telepon istri ente, tanya udah sholat isya belum di sono? Belum, ya udah tungguin aneh nyampe rumah, kita sholat isya bareng. Biasain begitu. Mah udah sholat isya belum? Oh udah tadi. Oh ya udah, ente cari temen deh, ente temenin aneh sholat isya yuk. Temenin aneh sholat isya bareng, sholat isya deh bareng. Sholat subuh begitu juga, insya Allah 24 jam kan berarti. Dari pagi ke malam, malam ke pagi, 24 jam kita dijaga sama Allah Ta'ala. Makanya kata Nabi, seandainya itu baru satu tuh fadilahnya tuh. Kata Nabi, seandainya dia tahu tuh fadilahnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah, oh dia bakal ngerangkak datang buat sholat isya dan subuh berjamaah. Ya buat ibu-ibu juga begitu di rumah, kalau suaminya kira-kira belum sholat, tanya Pak belum sholat, ayo Pak sholat bareng. Sholat bareng biar dapat fadilahnya. Mengerti itu?
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'a nida'ah faqabbala ibhamaihi fa wada'a ala 'ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qa'iduhu ilal jannah. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar panggilan azan, azan. Sebenarnya nih ini penempatannya waktu seruan azan pas kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di kitab fikih itu dijelasinnya kayak gitu. Waktu pas azan, bunyi azan, kumandang azan itu pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca doa ini kayak gini kata Nabi. Marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Cium. Olesin ke mata. Olesin ke mata. Kata Nabi apa? Fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Maka aku yang akan menjadi pemberi syafaatnya dia di hari kiamat. Wa ga'iduhu ilal jannah, dan aku yang akan menjadi penuntun dia ke surga, kata Nabi. Apa tadi bacaannya? Marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ntar kalau yang nggak hafal minta sama Ustaz Hasan. Tulisin. Ingat tuh pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baca marhaban bika ya Rasulullah. Kan dua kali ya gitu. Ini ada hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, idza kana waqtul adzan futihat abwabus sama wastujiba du'a. Nah, bila mana waktu azan, di saat waktu azan dikumandangkan, maka di saat itu juga Allah bukakan pintu-pintu langit. Wastujiba doa, dan semua doa dikabul sama Allah Ta'ala, diijabah sama Allah Ta'ala. Wa kana waqtul iqamati lam turad da'watuhu. Dan apabila masuk waktu iqamat, maka di waktu iqamat itu doanya enggak ditolak, tak tertolak. Paham? Diriwayatkan di dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu. Ya. Ya, kata Nabi SAW, doa itu enggak tertolak yang dipanjatkan di antara azan dan qomat. Ya. Dan Al-Imam Tirmidzi di dalam riwayatnya menambahkan bahwasanya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Terus kira-kira kita mesti ucapin apa itu ya Rasulullah yang enak? Kata Nabi, "Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah kalian keafiatan sama Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Minta dikasih afiah sama Allah dunia dan akhirat. Nah, ini sampai ke yang tadi hadisnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, man qala indal azan marhaban bil ghailina adlan. Barang siapa pas dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diucapin tuh marhaban bil ghailina adlan, marhaban bi shalawatil marhaban bi shalawati ahlan, bi shalawati ahlan.
Kata Nabi SAW, kataballahu lahu alfa hasanatin. Allah tulis 1000 hasanat buat dia. Wa maha anhu alfa sayyi'ah. Dan Allah hapus darinya 1000 dosa. Wa rafa'a lahu alfa darajatin. Dan Allah tinggikan bagi dia, untuk dia 1000 derajat. Allah tinggiin tuh. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man sami al adzan walam yaqul mithla ma qala al muadzin, barang siapa yang mendengar azan tapi dia enggak mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, Allahu akbar, kan tadi udah marhaban, selesai marhaban ucapin Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau asyhadu an la ilaha illallah, kita jawabinnya apa? Raditu billahi rabban wa bil islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, marhaban tadi. Marhaban bi dzikrillahi ta'ala quratu ayuni nabika ya Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya la haula wala quwwata. Hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca di itu doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma shalatil qa'imah sampai di akhir. Kata Nabi, barang siapa yang dengar azan tapi dia enggak ngucapin, dia enggak ngejawabin azan, fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah idza sajadal muadzinu, maka dia bakal dibikin sama Allah, dicegah sama Allah Ta'ala untuk tidak dapat bersujud pada hari kiamat di saat para muadzin sujud. Jadi itu. Makanya yang terakhir kata baginda Nabi SAW, salah satun fi dzillil arsy yauma la dzilla illa dzilluh. Nanti ada 3 golongan. Nanti ada 3 golongan di hari kiamat yang akan dinaungi di bawah arsy-Nya Allah, yang akan dinaungi di bawah arsy-Nya Allah dengan apa? Bayang-bayangnya arsy-Nya Allah. Bayangan arsy-Nya Allah, bayangan arsy-Nya Allah. Bayangan. Waktu di hari kiamat itu kan panasnya minta ampun. Di mahsyar itu, di hari yang enggak ada tempat bernaung, 3 orang ini dinaungi sama Allah Ta'ala. Siapa 3 orang itu? Imamun adilun. Imamun adilun, pemerintah yang adil, pemimpin yang adil. Wa muadzinun hafizun, muadzin yang menjaga setiap kalimat-kalimat azannya sehingga nggak berubah maknanya. Wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin, pembaca Quran yang tiap malam nggak pernah berhenti dari menghabiskan 200 ayat, membaca 200 ayat tiap malam, dibaca 200 ayat baru tidur, 200 ayat baru Nah, orang-orang kayak gini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang nggak ada satupun yang dapat bernaung. Allah naungin dengan naungannya Allah di bawah arsy-Nya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tuh selesai tuh bab berapa tuh?